Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mohon izin kepada Ibu Kori Fidiati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana materinya telah ditentukan dan telah kami susun menjadi makalah dan akan kami presentasikan sore ini dalam bentuk file PowerPoint. Materinya mengenai produktivitas tenaga kerja dan keunggulan komparatif model Ricardo. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lulu Lutfiani Saifuddin, Lutfi Lukmanul Hakim, Edwin Saleh, dan Sabrina Filva Andiani. Untuk mempersingkat waktu, kami izin untuk langsung menyampaikan materi kami. Produktivitas tenaga kerja dan keunggulan komparatif tenaga kerja model Ricardo. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith. Dalam buku Perdagangan dan Bisnis Internasional 2020, karya Jonkers Tampu Bolon, meskipun sebuah negara kurang efisien dalam memproduksi kedua komoditas, perdagangan yang menguntungkan antara kedua belah pihak masih bisa dilakukan. Negara yang kurang efisien akan melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil. Dari komoditas inilah, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Berlaku sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu perekonomian satu faktor produksi. Setiap perekonomian selalu menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga terdapat pembatas-pembatas terhadap apa dan berapa yang bisa diproduksi, dan kita harus selalu memilihnya. Batas-batas tersebut dinamakan batas-batas kemungkinan produksi. Harga relatif dan penawaran. Selanjutnya harga relatif dan penawaran, yaitu suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang kalau biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional karena dua alasan dasar. Yang pertama, berbeda satu sama lain dalam hal iklim, tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang kedua, mencoba untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi. Perdagangan dalam dunia yang hanya memiliki satu faktor produksi. Nah, ini menitik beratkan kepada produktivitas pekerja relatif dapat menjadi suatu perangkat analisis yang sangat bermanfaat dalam rangka memahami perdagangan internasional. Ada dua faktor nih. Yang pertama, menentukan harga relatif setelah perdagangan, dan yang kedua, keuntungan. Perdagangan satu faktor produksi ini terlalu sederhana untuk melakukan analisis secara lengkap dalam membahas sebab dan dampak perdagangan internasional. Namun, menitik beratkan kepada produktivitas pekerja relatif, yaitu dapat menjadi suatu perangkat analisis yang sangat bermanfaat dalam rangka memahami perdagangan internasional. Kemungkinan-kemungkinan produksi. Ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang diproduksikan lebih efisien. Karena itu, ini didasarkan pada perbedaan teknologi di antara suatu negara. Perbedaan teknologi tersebut mencerminkan perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja. Keunggulan komparatif. Perlu ditekankan bahwa definisi keunggulan komparatif meliputi 4 jumlah kebutuhan tenaga kerja, jadi nggak cuma 2. Keunggulan mutlak dimiliki suatu negara apabila suatu negara tersebut lebih efisien memproduksi sesuatu dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, keunggulan komparatif juga meliputi perbedaan teknologi dan biaya pengorbanan. Nah, nanti di sini bisa kita lihat
Analisis dari keseimbangan parsial yang dilakukan di mana kita menelaah keunggulan komparatif pasar tunggal, namun juga memperhatikan keterkaitan antar pasar. Selanjutnya, analisis keseimbangan umum yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan keterkaitan antara kedua pasar tersebut. Nah, yang terakhir, upah relatif merupakan jumlah pembayaran yang mereka terima per jamnya dibandingkan dengan jumlah pembayaran per jamnya yang mereka terima di pekerjaan lain dari negara lain. Keunggulan komparatif dengan banyak barang. Ada industri dan daya saing, biaya pengukuran barang dan jasa yang relatif mahal. Dalam menentukan upah relatif, model multigood untuk kita harus melihat di balik permintaan relatif untuk barang, di mana permintaan relatif untuk tenaga kerja dalam negeri tergantung negatif pada rasio HOM untuk upah luar negeri. Harga relatif setelah adanya perdagangan internasional, yang mana indikatornya yaitu permintaan dan penawaran yang juga sama-sama relatif.